semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Supriyadi di server coding. Pada video kali ini kita akan membuat test switch dan menjalankannya. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat TC02 di mana ini merupakan scriptless mode. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu, teman-teman. Untuk menjalankannya, kita bisa pilih untuk web browser yang kita gunakan. Misalkan di sini saya coba jalankan menggunakan Google Chrome. Oke, di sini dia sedang proses teman-teman untuk menjalankan dari URL di dalam open browser. Oke, teman-teman, ini untuk tesnya pas ya, teman-teman. Nah, ini kenapa tidak muncul ya? Karena memang kita perlu menambahkan teman-teman satu step di mana kita bisa cek ya untuk login page. Nah, kita memerlukan navigate to URL. Nah, kita balik lagi ke dalam TC02 scriptless mode. Kita harus tambahkan dulu teman-teman di bawah open browser kita add. Nah, di sini ada accept alert, lalu kita ganti navigate to URL. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa masuk teman-teman ke dalam value input. Nah, di sini kita bisa copy, lalu yang di sini kita hapus. Oke, jadi untuk open browser teman-teman bisa kosongkan ya. Kita akan ubah teman-teman di navigate to URL, kita akan tambahkan URL-nya di sini. Pastikan lalu oke. Oke, di sini ada sedikit kesalahan ya. Oke, kita coba copy saja teman-teman yang ini. Untuk linknya pastikan tercopy ya. Selanjutnya coba kita masuk lagi. Kita pastikan oke. Nah, di sini pastikan katalog demo ya. Atau sesuai website yang sedang teman-teman lakukan testing. Oke, coba kita save dulu teman-teman, lalu kita jalankan menggunakan Google Chrome. Nah, ini sedang proses teman-teman running dari test case yang sudah kita perbarui ya. Oke, nah ini kegunaan dari navigate to URL, maka kita diarahkan teman-teman langsung dimunculkan gitu ya untuk halaman dari websitenya berdasarkan URL yang kita masukkan. Jadi seperti itu. Oke, anggap saja ini sudah jalan teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat test switch? Nah, itu yang akan kita bahas teman-teman. Jadi, kita akan membuat suatu test switch. Teman-teman bisa klik kanan, lalu new, lalu pilih test switch. Nah, di sini kita tambahkan test login mungkin ya. Login test switch. Seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini artinya test switch itu kita dapat menggabungkan beberapa test case untuk dijalankan secara bersamaan. Misalnya, contohnya kita mempunyai beberapa testing untuk login. Entah itu login berhasil, login gagal, dan itu semua untuk tahapan login itu bisa digabungkan. Jadi ketika running, itu langsung melakukan running beberapa test case. Nah, anggap saja ini kita sudah mempunyai dua test case ya, dimana kita akan menjalankan secara bersamaan. Oke, kita buat dulu folder teman-teman. Di sini login test ya. Oke, kita buat folder seperti ini. Lalu untuk login page, teman-teman masukkan ke folder
login test, dan juga untuk C2 scriptless mode teman-teman masukkan juga ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, sudah di dalam folder, maka selanjutnya kita kembali lagi ke test switch, di mana kita akan melakukan add teman-teman. Nah, karena kita akan menjalankan semua ini atau kedua-duanya, maka kita pilih login, dan di sini pastikan kedua-duanya itu tercentang ya. Lalu kita oke, teman-teman. Oke, secara otomatis di sini akan dimasukkan dua test case secara bersamaan gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan priority atau melakukan up down ya teman-teman. Misalkan kita akan pengen mengeksekusi untuk test case scriptless mode terlebih dahulu, kita bisa up. Nah, jadi nanti ketika script ini atau test switch ini di running, maka dia akan mengeksekusi terlebih dahulu test case scriptless mode ini, lalu ke login page. Lalu jika kita ingin memberikannya, kita bisa move down. Nah, seperti itu. Oke, coba kita jalankan teman-teman ya untuk test switch. Kita bisa pilih Chrome, ataupun jika teman-teman menggunakan Edge Chromium itu bisa juga ya. Oke, kita jalankan. Jadi di sini dia akan running 2 kali karena memang untuk test case dari login page dan juga scriptless mode itu sama ya teman-teman. Nah, jika teman-teman punya kondisi yang berbeda, itu silahkan. Nanti untuk penerapannya itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini sedang melakukan running, teman-teman. Open browser. Nah, dia melakukan eksekusi dulu untuk login page. Oke, di sini berhasil. Lalu dia melakukan running untuk scriptless mode. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa test case-nya sudah berhasil dijalankan dari kedua-duanya ya, baik itu login page ataupun scriptless mode. Nah, jadi kegunaan dari test switch ini sebetulnya ini menggabungkan beberapa test case dalam satu eksekusi secara langsung. Ya. Jadi jika teman-teman nantinya mempunyai beberapa case mengenai login page, entah itu loginnya gagal, misalkan ya passwordnya tidak diisi, lalu emailnya tidak diisi, lalu untuk beberapa statement test case positif dan negatif mengenai login itu teman-teman bisa gabungkan dalam folder ini, lalu ketika dieksekusi dalam test switch, teman-teman tinggal gabungkan semuanya dan dia akan melakukan testing secara semuanya secara berkala gitu ya, baik dari login yang benar, tanpa email, tanpa password, nanti dia akan melakukan pengecekan secara langsung gitu ya, menjalankannya. Nah, jika teman-teman ada testing tambahan, misalkan kita buat ya sebagai contoh nih, misalkan ada register test. Jadi nantinya ini akan dipisahkan gitu ya, jika teman-teman punya fitur register, jadi untuk test switch-nya juga akan terpisah untuk pengecekan berdasarkan dari register test teman-teman. Nah, sebetulnya di dalam test switch ini dia menghasilkan report teman-teman. Nah, di sini ini merupakan hasil dari tes tadi ya yang kita jalankan gitu. Nah, untuk membukanya teman-teman bisa kita klik 2 kali. Nah, di sini terdapat unlock expand picture. Di sini please upgrade to the Catalan Enterprise License. Jadi dapat diartikan teman-teman, karena kita menggunakan versi Catalan yang gratisan gitu ya, tidak berbayar, maka untuk melihat report dari hasil pengetesan ini tidak bisa gitu ya. Jadi harus melakukan upgrade. Nah, tapi teman-teman untuk melihat hasilnya sebetulnya ya untuk reportnya sendiri, dari sini juga kita bisa melihat ya, baik itu berhasil atau tidaknya, misalkan terjadi error atau tidak, ini
sebetulnya bisa kelihatan gitu ya dari lognya gitu, bahwa jika centang hijau semua ini diindikasi sebagai step yang berhasil gitu ya. Sebetulnya kurang lebih sama, tapi untuk pernyataan dari report tadi itu lebih lengkap gitu teman-teman. Nah, seperti ini jika kita lihat juga ya, ini bisa ada login page, dia berhasil, TCNM berhasil, ini juga sebetulnya udah mewakili ya untuk report dari test switch. Seperti itu. Ini untuk execution environment, teman-teman. Gitu. Di sini saya menggunakan Catalan versi 9.5 ya. Ini udah versi paling terbaru ya. Pertanggal 29 Mei 2024. Karena kebetulan tadi melakukan update ya dari versi sebelumnya itu 9.4. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk implementasi dari test switch ya, secara sederhananya, dan teman-teman bisa kembangkan terus untuk caranya, baik itu teman-teman mempunyai banyak fitur dan sebagainya ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton video ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses.